Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai melaksanakan tawaf dengan teman-teman di sini semua. Dan sebentar lagi akan melaksanakan sa'i. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa kembali di sesian video saya kali ini. Nah, untuk pertemuan kali ini saya ingin cerita-cerita dengan teman-teman dan sekaligus menginformasikan bahwa dalam waktu dekat, insya Allah kalau tidak ada halangan, tanggal 5 Januari mendatang, saya dan kedua adik saya akan berangkat umroh ke Saudi Arabia ya. Berangkat dengan travel Samira Travel dan dari Bandara Soekarno-Hatta tanggal 5 Januari ya. Jadi teman-teman kalau ingin juga ikut umroh bersama dengan saya, masih dibuka pendaftaran sampai saat ini ya. Tapi kalau untuk karena waktunya sangat mepet, saya lebih prioritaskan kepada teman-teman yang kalau bisa bayarnya cash atau misalnya minimal sebelum keberangkatan sudah harus lunas semuanya. Jadi untuk di masa new normal ataupun di masa pandemi ini memang ada sedikit peraturan umroh yang agak berbeda dibanding hari-hari tahun-tahun yang biasanya seperti keadaan normal dulu. Jadi di sini nanti ketika sebelum keberangkatan kita harus karantina dulu, dan nanti setelah pulang dari Saudi pun kita harus ada karantina selama lebih kurang 10 hari. Jadi otomatis itu juga akan menambah tambahan biaya untuk biaya umroh sendiri. Tapi teman-teman juga usah khawatir ya, kalau kita ada niat yang kuat ingin berangkat umroh, kita tinggal minta saja sama Allah, banyak salawat, banyak beramal, pasti Allah kabulkan. Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi teman-teman kalau ingin join bisa nanti berangkat dengan saya, caranya gampang banget. Tinggal nanti daftar umroh, segera daftarkan diri Anda lewat WA di bawah ini. Nanti tinggal kasih aja fotokopi KTP dan fotokopi KK. Terus nanti bisa untuk DP pertama sekali, teman-teman bisa nanti kasih uang muka sejumlah 1.500.000 ke nanti rekening Samira Travel. Jadi tidak ke rekening saya ya. Saya akan berikan nanti ke rekening Samira Travel. Nanti teman-teman akan dikirimkan berupa tas handling atau tas untuk umroh. Ada 2 tas. Nanti di situ ada di dalam tas itu sudah ada kalau perlengkapan pria ya, ada untuk pakaian untuk tawafnya yang putih itu ya, yang ada juga baju kemejanya, ada juga buku panduan umroh, ada tali pinggangnya, pokoknya macam-macam deh. Kalau untuk perempuan juga ada jilbab, ada bajunya juga, ada. Pokoknya dalam sudah lengkap. Dan teman-teman nanti tinggal kasih aja size berapa ukuran bajunya. Nanti akan dikirimkan ke alamat. Yang pertama, yang kedua, teman-teman juga harus siapkan. Pertama paspor sudah harus siap ya. Kalau misalnya paspornya sudah ada tapi menjelang kira-kira 6 bulan lagi atau 7 bulan lagi sudah harus sudah kadaluarsa, ya itu harus diperbaharui segera. Jadi, tapi kalau teman-teman yang belum punya paspor sama sekali harus diurus dulu kalau belum punya paspor. Dan pastikan juga teman-teman sudah punya 2 dosis suntik vaksin COVID-19. Terserah mau vaksin apa saja, apakah vaksin Sinovac, Moderna atau Johnson & Johnson atau apa saja, semua bisa diterima oleh WHO dan pemerintah Saudi untuk keberangkatan umroh ini. Nah, kemudian pastikan juga teman-teman nanti disuntik vaksin meningitis, tapi itu bisa belakangan setelah mendaftar nantinya. Kemudian ya udah, yang belakangan adalah setelah semua dokumen lengkap, tinggal pelunasan sebelum minimal ya seminggu sebelum keberangkatan sudah lunas lah, minimal seminggu sebelumnya ya. Kalau seminggu sebelum keberangkatan ya minimal akhir tahun ya sudah harus lunas, karena keberangkatan kan tanggal 5. Dan setelah vaksin meningitis dan paspornya sudah selesai, nanti tinggal dikirimkan aja ke alamat nanti yang saya berikan paspornya, nanti biar kita uruskan visanya ke pihak travel gitu. Nah, caranya sangat gampang. Jadi
ada 3 panggilan yang kita harus segerakan ya. Pertama, panggilan azan. Apabila azan sudah berkumandang, maka kita harus menyegerakan waktu sholat. Kemudian yang kedua adalah panggilan apabila seseorang sudah dipanggil ataupun dicabut nyawanya oleh Allah SWT, maka itu kita harus segerakan untuk mengurus jenazahnya, mengurus fardu kifayahnya. Kemudian yang ketiga adalah apabila kita sudah dipanggil oleh Allah untuk datang ke Baitullah, harus disegerakan juga. Apa ciri-cirinya kalau kita dipanggil? Di samping kita punya niat yang sangat kuat untuk datang ke sana, kerinduan yang sangat mendalam untuk datang berziarah ke makam Rasulullah dan pergi ke Ka'bah di kota Mekah. Di samping kita punya panggilan hati yang kuat, kita juga serba dimudahkan. Ada orang yang punya uang banyak tapi dia belum punya niat, ya tidak jadi berangkat. Ada orang yang dia uangnya pas-pasan tapi dia dengan doa dan amal yang kuat dimudahkan berangkat. Ada orang yang sama sekali tidak punya uang tapi dengan keberkahan salawat bisa juga diberangkatkan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Jadi berapa estimasi biayanya? Biayanya adalah, karena tadi saya katakan di awal bahwa kita ada karantina, lebih kurang ya, ini masih bisa berubah ya. Lebih kurang estimasinya adalah 36 juta rupiah. Ya, itu akan sangat besar bagi kita yang memang melihat, tergantung cara pandang kita. Kalau kita memandangnya ini kan ibadah, pasti Allah ganti, itu nggak besar segitu. Jadi kalau kita melihat ini adalah uang datangnya dari Allah, Allah yang menyediakan, nanti Allah juga yang kita gunakan ke jalan Allah, itu tidak besar uang segitu. Tapi kalau kita berpikir bagaimana saya dapat uang seperti ini, saya makan jajan susah, saya harus menabung berapa banyak, kita cara berpikirnya seperti itu ya akan susah. Jadi mindset itu dulu yang kita rubah. Kita harus berpikir bahwa uang segini ini kan nanti Allah juga yang kasih. Terserah Allah mau ngasihnya lewat mana. Saya minta sama Allah. Saya minta agar diberkatkan oleh Allah. Ya udah, kita salawatin, kita berikan, tingkatkan amal-amal, pasti kita dimurahkan Allah. Begitu. Dan tidak ada orang yang pergi umroh itu yang jatuh miskin. Coba perhatikan teman-teman, orang yang dia pergi umroh ataupun pergi haji, tidak ada yang jatuh miskin. Semuanya mendapatkan keberkahan. Karena orang yang sedang tawaf itu, yang bertawaf di mengelilingi Ka'bah itu mendapatkan keberkahan yang banyak. Ya, bayangkan kita sholat di Masjidil Haram itu ya, itu pahalanya lipat gandakan 100.000 kali. Apalagi kalau dengan tawafnya, keberkahannya berapa itu? Nah, karena keberkahan amal-amal itulah makanya orang yang pergi umroh dan haji ini, dia mendapatkan kemudahan-kemudahan sepulang umroh gitu. Nah begitu, jadi jangan pernah khawatir untuk menghabiskan uang di jalan Allah, karena kalau kita gunakan di jalan Allah pasti Allah ganti lagi. Dan ini saya mengatakan begini juga karena saya sudah merasakan sendiri. Kita gunakan untuk diri kita sendiri, Allah ganti berlipat-lipat. Apalagi kalau misalnya kita ada kemampuan yang memberangkatkan orang lain untuk umroh, luar biasa lagi berlipat-lipatnya. Gitu ya, teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada inginku masih niat yang kuat, masih ada waktu beberapa hari lagi, ayo berdoa. Ayo saya ajak teman-teman untuk umroh bareng saya. Bisa kita ketemuan, bisa kita ngobrol-ngobrol, satu pesawat, satu bus. Oke? Ditunggu pendaftarannya segera ya. Dan batasan usia. Nah, tadi pagi saya baru membaca di media sosial ya, bahwa sekarang usia minimal 12 tahun sudah boleh umroh dengan catatan sudah divaksinasi ya. 12 tahun sudah boleh umroh dan maksimal 65 tahun. Oke? Nah, bagaimana informasi lebih lengkapnya? Kalau teman-teman masih bingung, ya nanti bisa tanya lebih lengkap ke WA yang saya sebutkan di bawah ini ya, 0812 771 62924. Dan kemudian ini bisa dari provinsi mana aja, teman-teman yang ada misalnya di Jayapura atau di Kalimantan atau dimanapun, bisa berangkat bareng saya, karena keberangkatannya semua dari Jakarta semua. Jadi saya sendiri yang tinggalnya di Pekanbaru harus ke Jakarta juga untuk berangkat. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang memang tinggal di Jakarta, luar biasa. Dan teman-teman yang ada di Saudi, ya mudah-mudahan kita bisa jumpa ya. Siapa yang berjumpa nanti boleh. Oke? Begitu saja informasi sementara ini, dan teman-teman saya tunggu untuk pendaftaran umrohnya segera. Semoga kita bisa diberangkatkan satu jemaah umroh di 5 Januari nanti. Saya tunggu. Oke? Silahkan daftar di sini. Saya tunggu segera. Oke? Dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.